Halo Sobat YouTube, kita ketemu lagi. Kita sekarang mereview setelah 4 bulan menggunakan PLTS. Dan saat ini kita masih menggunakan inverter off grid. Setelah 4 bulan dapat dilihat bahwa baterai A dan B yang saya seri itu salah satunya sudah mulai ada penurunan, jadi terjadi selisih setengah volt, 0,5 volt ya. Jadi baterai sudah mulai rusak satu, dan saat ini mampu mengangkat beban sebesar 479 watt. Nih, tegangan tinggal 11,4 dan 11,9, dan persentasenya tinggal 2%. Kemudian yang di dalam tegangannya itu masih 24,5. Nah, ini LVD nya saya set 24 volt. Jadi kalau 24 volt dia akan mematikan inverter dan balik ke PLN. Dan sebagai informasi tambahan bahwa saat ini inverter on grid yang ini saya matikan, saya disconnect kabelnya sejak beberapa bulan yang lalu, karena dapat informasi dari YouTube, khususnya channel Mas Haji Online itu yang dari Bali, karena dianggap pelanggaran oleh PLN dan kena denda, maka saya disconnect dulu, nunggu proses pengajuan meteran Exim terrealisasi. Saya mengajukan pengajuan penggantian meter Exim ini sudah menunggu hampir 2 bulan lebih. 2 bulan lebih tidak datang atau tidak diganti-ganti atau belum, nggak tahu diproses atau enggak. Tapi beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 1 bulanan yang lalu, saya dapat email bahwa untuk melampirkan dokumen NPWP dan fotokopi KTP. Nah, sampai sekarang belum ada keterangan. Ini baterai yang di bawah yang udah soak ada di sini. Salah satunya udah mulai soak, dan ini fungsi dari baterai equalizernya akan kedip-kedip terus karena dia ngejar untuk mendapatkan tegangan yang sama antara A dan B. Kemudian yang ini MCB yang dari panel yang menuju on grid saya matikan. Kemudian yang MCB yang dari on grid saya off kan juga. Review untuk panel off grid saya yang sudah berjalan sekitar 4 bulan, dan saya nyalakan setiap jam 5 sampai jam 8 pagi. Jadi saya nyalakan setiap jam 5 sampai jam 8 pagi itu kWh meternya selama 4 bulan itu cuma dapat 78 kWh. Jadi 78.000 watt hours. Dengan rata-rata penggunaan dari jam 8 pagi sampai dari jam 5 pagi, jam 5 pagi sampai jam 8 itu sekitar 400 sampai 500 watt. Ini baterainya, kondisi udah agak panas. Cuacanya, dan dari PLN ini masih menyuplai sekitar 38 watt. 38 watt ini untuk konsumsi relay-relay yang di dalam ini.
relay-relay yang di dalam ini kan masih ada yang butuh power, relay 1, relay untuk ATS-nya. Tuh. Nah, berikut adalah contoh kalau tegangan baterai sudah mengenai batas bawahnya. Sebelum dia mematikan inverter, saya kasih alarm dulu. Jadi nanti ada pilihan untuk bisa mematikan atau dibiarkan. Nanti kalau dia emang low kena 24 volt, dia akan mati sendiri. Ini baru peringatan, jadi memberitahu kepada kita bahwa saat ini tegangan baterai itu sedang menuju ke low atau mendekati tegangan rendahnya untuk pengamanan baterai. Ini kebetulan saya monitor, jadi tak biarkan saja, saya biarkan sampai ini. Nanti jam 8 juga pas dia akan pindah. Ini kebetulan mendekati jam 8 pagi, saya biarkan. Ntar lagi akan pindah ke PLN. Kita tunggu aja ya perpindahannya ya. Sesemut apa? Ini nanti akan pindah ke PLN. Masih sekitar 1 menit lagi. Tegangan udah 0 ya, 11,4 11,8, kemudian wattnya masih kebaca 538, dan yang dari PLN ini dia 28 3 watt 20, jadi fluktuatif. Nah, ini udah pindah ke PLN jam 8 pagi. Pas jam 8 pagi pindah ke PLN, kemudian alarm baterai low tadi balik mati ya, mati karena dia udah kena resetnya di situ. Jadi kalau kita menggunakan baterai VRLA itu dia drop tegangannya banyak, hampir 1,5 voltan. Beda kalau kita menggunakan baterai lithium. Ini rencana saya mau mengganti dengan baterai lithium, tapi saya mengumpulkan dana dulu. Kalau baterai lithium itu turunnya nggak begitu banyak ya. Nah, ini dari 24 volt tadi balik ke 25,5, jadi dropnya sekitar 1,2 voltan, dibebani 500 watt. Tuh, kemudian baterai VRLA itu kalau dibebani sebenarnya nggak boleh lebih dari 10%-nya ya. Kalau ini kan sebenarnya 24 kali 170 ya sekitar 4.000-an ya. 4.000 watt, 10%-nya itu sebenarnya maksimal beban yang diizinkan dari spesifikasinya itu 10% ya, sekitar 400-an watt. Tapi tadi saya coba untuk ngangkat sampai 500 watt, 570-an. Kalau baterai yang lithium itu tergantung ininya. Ada yang 1C, ada yang 3C. Jadi 1C itu maksudnya dengan kapasitas misalnya 4.000 watt itu bisa langsung dihabiskan dalam waktu 1 jam. 1C itu mampu dibebani 4.000 watt gitu katanya. Jadi ini langsung balik dari 0% ke 34% tadi ya. Ini drop tegangannya kalau pakai baterai VRLA seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang pengen merangkai PLTS off grid, saya sarankan menggunakan baterai lithium sekalian. Karena baterai lithium itu keawetannya juga bisa sampai 25-30 tahun spesifikasinya kalau kita menggunakan secara benar.
kalau baterai VRLA ini kalau penggunaan secara benar ini cuma 10 tahun. Tapi di saat discharge-nya itu yang membuat beda. Kalau VRLA ini discharge-nya itu 0,1 C ya, atau 10% dari beban kapasitas atau dari kapasitas baterai. Kalau baterai lithium itu bisa 1 C, bahkan ada yang sampai 3 C. Nah, discharge-nya. Jadi kalau misalnya punya baterai lithium 4000 watt itu bisa dibebani 4000. Jadi dalam waktu 1 jam habis, katanya nggak apa-apa, spesifikasinya seperti itu. Jadi kalau mau beli baterai lithium juga harus dilihat charge discharge-nya itu berapa C. Ditanyakan dulu. Soalnya tiap merek beda-beda. Jangan sampai salah mendapatkan yang di bawah 1 C. Nanti fungsinya akan seperti baterai VRLA ini. Kalau dibebanin dropnya akan banyak banget, hampir 1,5 volt tegangan dropnya saat dibebani. Itu tambahnya kebetulan pas tadi alarm dan mendekati jam 8 saya buat videonya. Terima kasih.